Tuh mentang-mentang orang makrifat ya, bertingkah semaunya, suruh orang namatkan sembahyang, suruh orang mengerjakan yang begini begitu dan lain sebagainya, katanya tidak ada dosanya, tidak berdosa. Masya Allah, hablum minan nas harus kita jaga. Nah, ya itu. Tapi akan tetapi semua itu Allah jaga diri. Nah itu, Allah paham diri. Nah itu. Makanya ya, kita ini jasad zahir ini ya, ibarat boneka sebenarnya jasad zahir ini. Karena boneka itu tidak mampu bergerak kalau tidak digerakkan oleh pemilik boneka. Nah, seperti itulah pergerakan jasad ini ya, kecuali atas geraknya zat ya. Zat yang biasa disebut dengan zat laisa kamislihi syai'un. Nah itu, maka atas geraknya zat berarti atas kehendaknya zat berarti, tapi semua itu harus menjadi satu, bersatu padu antara zahir dan batin. Itulah Rahman dan Rahim. Itu kita lihat ke Nabi Musa ya. Nabi Musa tidak meminta hal ini pun bisa terjadi dan bukan suatu hal yang mustahil. Nah itu. Nah, Musa itu sebenarnya tidak banyak permintaan juga ya sebenarnya ya. Dia kalau jika hal-hal yang mustahil, maka kita jangan memohon atau meminta hal-hal yang tidak mungkin sebenarnya. Itu yang macam-macam yang aneh-aneh sudah begitu dalam artinya. Yang kita minta jadilah orang yang beriman. Yang kita minta jadilah orang yang dekat kepada Allah. Begitu. Itu yang kita minta. Tapi ingat ya, semua itu tetap kembali kepada Allah. Hanyalah Allah tempatnya kita akan kembali. Karena tidak mampu berkata, lisan ini tidak mampu mengucapkan apapun. Kata permintaan, kata apapun tidak mampu diucapkan kalau bukan karena Allah sendiri. Berarti Allah yang meminta dan memohon kepada dirinya sendiri. Nah itu. Maka itulah yang disebut dengan puji kodim bagi kodim. Allah memuji diri. Maka yang perlu kita lakukan ya, bukan banyak permintaan ya, bukan banyak permohonan. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus tetap kembali hanya kepada Allah, yaitu puji kodim bagi kodim. Allah memuji diri. Maka kita harus puji kebesarannya, puji atas kehendaknya, dan puji atas geraknya dan segala macam yang ada pada diri kita sendiri ya. Begitu caranya. Inna syu'ala musarru yadullu ala imka ya. Imka nihali annal akila fadlan anin nabiyyi layat lubul muhala ya, bahwa sesungguhnya permintaan Nabi Musa ya akan melihat Allah ya adalah menunjukkan atas kemungkinan. Nah, atas kemungkinan, karena sesungguhnya seorang yang berakal ya, yang berakal, apalagi seorang nabi, tidak akan meminta hal-hal yang mustahil. Nah itu, makanya kita jangan minta terlalu banyak permintaan ya. Terlalu banyak permintaan kita itu lama-lama memang kita diberikan karena Allah sudah bosan mendengar kata-kata kita. Nah itu, Allah akan berikan. Allah akan memerintahkan malaikat. Berikan apa yang dia mau, kata Allah. Aku sudah bosan mendengarnya. Nah, memang seolah-olah Allah itu kayak bagaimana ya? Allah memberikan segala sesuatu apa yang kita minta.
tapi seolah-olah Allah itu kurang ikhlas untuk memberikan karena sudah bosan mendengar perkataan kita yang selalu minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Maka saya katakan saya itu tidak banyak permintaan. Nah itu sebenarnya saya itu tidak banyak permintaan, sama seperti para nabi yang dikatakan seperti ini. Coba perhatikan di sini ya, bahwa sesungguhnya permintaan Nabi Musa ya akan melihat Allah adalah menunjukkan atas kemungkinan, karena sesungguhnya seorang berakal, orang manusia maksudnya ya, yang berakal, yang punya akal, dalil naklinya dipakai, apalagi seorang nabi, yaitu apalagi nabi tidak akan meminta hal-hal yang mustahil. Nah itu, tapi kita ini terlalu kebanyakan permintaan ya. Nah itu, terlalu kebanyakan permintaan. Nah, makanya ya hati-hati dalam meminta kepada Allah. Jangan terlalu banyak permintaan. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Nah itu ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya. Selain kedua pendapat tersebut ya, dalam kitab Kawasiful Jiliyah ya, Jiliyah disebutkan sebagai berikut ya. Wa qauluhu ta'ala falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'ala lahu dan kan fa iza za tajalla lid jabalil lazi jamadun fa kaifa tam nahu an ya tajalla li rasulihi wa auliyaihi. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala ya, tatkala Tuhan tajalli ya, pada saatnya Allah itu menampakkan diri ya. Pada saatnya Allah itu terlihat nyata pada diri ya. Tampak nyata pada gunung itu ya, nampak pada gunung itu ya. Maka Allah itu di mana ia duduk ya, di situ akan hancur semua. Di mana dia tinggal, apapun, di mana dia duduk, di situ akan hancur. Akan tetapi, maka Allah itu mampu dan bisanya duduk atau bertempat, yaitu hanya kepada dirinya manusia. Nah itu, yang mampu maksudnya, hanya kepada dirinya manusia yang mampu. Kenapa dikatakan demikian? Karena al-insanu sirri wa ana sirruhu. Maka manusia itu merupakan rahasianya Allah ya. Allah lah yang menjadi rahasia di dalam dirinya manusia. Sehingga manusia mampu dan bisa melakukan segala hal itu tidak lain kecuali hanyalah karena Allah semata, karena zat semata ya. Maka manusia tidak akan mampu dan bisa melakukan segala sesuatu kalau bukan atas kehendaknya. Nah itu. Kejadian itu ya menjadikan gunung itu hancur. Nah makanya kalau Allah di mana dia bertempat tinggal akan hancur. Nah kecuali pada diri manusia. Maka apabila Allah bisa tajalli ya, apabila Allah bisa tajalli ya pada gunung, apabila Allah bisa menampakkan diri pada gunung, padahal gunung itu adalah benda padat ya, kalau dipikir ya, kalau dipikir gunung itu adalah benda padat, maka kenapa tak mungkin Allah tajalli pada rasul-rasulnya dan wali-walinya? Nah itu, gunung itu padat ya. Tapi kok Allah asal dia duduk di situ akan hancur. Dimanapun ia duduk, Allah itu akan hancur dia. Nah maka ya, tidak ada lain yang mampu dan bisa dia duduki adalah hanya di dalam diri manusia. Karena manusia itu adalah sempurna sebenarnya. Terlebih dari sempurna ya. Manusia itu cukup, terlebih dari cukup ya.
Nah, itulah manusia. Tapi manusia tidak sadarkan diri ya. Tidak sadarkan diri, sama seperti Nabi Musa jatuh pingsan karena tidak sadarkan diri. Manusia itu tidak pernah sadar bahwa dirinya itu selalu Allah bersemayam di dalam dirinya ya. Selalu Allah bersemayam di dalam dirinya. Karena di dalam diri manusia ini alam yang cukup luas sebenarnya ya. Di dalam diri manusia itu alam yang cukup luas sebenarnya. Daripada alam kabir ini ya. Daripada alam kabir, alam yang luas ini lebih luas alam yang di dalam diri sebenarnya. Itu lebih luas alam di dalam diri daripada alam yang di luar diri yang nampak jelas seluas ini sebenarnya. Begitu. Satu hal yang perlu ditandaskan di sini ya. Sebelum satu argumentasi lagi disebutkan ya, untuk mendukung pendapat yang menyatakan bahwa Allah dapat dilihat di dunia maupun di akhirat. Nah, sebenarnya Allah itu nyata, sebenarnya Allah itu terlihat sebenarnya. Akan tetapi kita yang tidak pernah merasa melihat kepada Allah ya, karena kita masih terpisah sendiri-sendiri. Nah, karena kita merasa diri itu hanya sendiri, padahal kita tidak pernah menyendiri. Selalu Allah membarengi kita, selalu Allah menyertai kita sebenarnya di dalam hidup ini ya. Selalu Allah menyertai di dalam hidup ini. Maka hidup dan rasa inilah yang perlu kita perhatikan. Hidupnya siapa dan rasanya siapa, kehendaknya siapa, pandangan siapa, kalamnya siapa, geraknya siapa, dan siapa punya kehendak. Tidak lain kecuali illallah semata, kecuali hanya Allah semata. Begitu. Bahwa yang dimaksud dengan Allah dapat dilihat di sini ya. Yang dimaksud dengan Allah dapat dilihat di sini adalah bukan dengan pandangan mata telanjang ya, bukan dengan pandangan mata telanjang, karena mata ini tidak ada kemampuannya seperti mata boneka. Ibaratnya mata boneka tidak bisa melihat kecuali kalau diarahkan oleh si pemiliknya boneka, begitu. Tetapi dengan pandangan mata batin, nah kecuali dalam arti kata ya, ini selalu dikatakan batin ya. Tapi kita kalau dikatakan batin terus begitu, kadang-kadang kita belum bisa paham juga ya. Kecuali Allah pandang diri begitu saja sudah. Kecuali Allah yang mampu dan bisa melihat diri, bukan kita, bukan jasad zahir ini. Ini yang belum pernah kita bersih ya. Ini yang belum pernah kita bisa ikhlas kepada Allah ya. Maka kita tidak pernah menjadi manusia-manusia yang sempurna. Tidak pernah menjadi manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena kita belum pernah bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasrahkan semua, relakan semua, sembahkan semua, serahkan semua. Hanyalah kepada Allah saja. Itu. Maka ikhlaskan sudah semua itu. Nah itu. Bersihkan semua itu. Hanya kepada Allah saja. Begitu. Sebagaimana keterangan pada bab-bab yang terdahulu ya. Yang pernah kita lontarkan ya. Termasuk yang di ilmu makrifat rahmat Lombok ya. Di situ ya. Sudah banyak tempat saya menguraikan ya. Sesungguhnya pandangan mata indera ya. Sesungguhnya pandangan mata indera ya sangatlah terbatas, sehingga demikian sudah tentu tak akan sanggup untuk bermusyahadah pada Allah. Kita itu tidak sanggup untuk bermusyahadah kepada Allah, berhalwat atau menyepi kepada Allah kecuali atas kehendaknya. Nah, kita bisa menyepi, berhalwat dan lain sebagainya itu
Atas kehendak siapa? Allah sendiri sebenarnya. Allah yang menghalwatkan dirinya. Allah yang menyepikan dirinya. Dalam arti kata, memang begitu caranya maunya Allah, inginnya Allah, kehendaknya Allah, bukan kehendak kita. Tetap kembali kepada Allah. Tapi di sini merupakan kinayah juga ya, menyepi berhalwat ini. Sebenarnya Allah yang bersemayam, arti berhalwat itu bersemayam ya. Maka diartikan dengan orang tua dulu bersemayam itu bersemayang katanya orang tua dulu, bukan bilang sembahyang ya. Semayang katanya. Nah itu karena kayak pendek lidah modelnya. Padahal itu yang dia maksudkan, Allah selalu bersemayam di dalam diri. Berhalwat di dalam diri kita. Karena dia duduk di dalam diri manusia. Itu maksudnya sebenarnya. Tapi kita tidak pernah memahami kata-kata orang-orang tua terdahulu yang selalu mengatakan semayang. Malah kita salahkan mereka mengatakan semayang. Nah itu akhirnya kita sendiri yang selalu merasa benar. Orang-orang terdahulu, orang-orang tua dulu, kita anggap mereka orang lebih bodoh daripada kita. Kita menganggap diri kita lebih pintar daripada orang-orang terdahulu. Ternyata orang terdahulu ya lebih lurus perkataannya. Sebenarnya itu lebih lurus perkataannya, tidak pernah ngakali, tidak pernah menipu dan lain sebagainya dalam perkataannya. Tapi kita selalu menyalahkan mereka. Kalau mereka mengatakan semayang, nah itu sebenarnya itu kata kiasan, sebenarnya kata sindiran. Tapi kita yang disindir tidak pernah bisa memahami sindiran-sindiran yang kita diberikan oleh orang-orang tua terdahulu. Akhirnya mereka kebanyakan diam dan mengalah. Akhirnya kita membenahi sendiri. Akhirnya terjadilah perkataan-perkataan yang kurang pas sebenarnya. Tapi kita selalu paskan. Nah, seperti itu sebenarnya. Maka orang-orang tua dulu ya, katanya itu semayang katanya. Maksud katanya dia itu sebenarnya semayam. Allah selalu bersemayam, selalu berdiam diri, selalu menyertai di dalam diri. Maksudnya sebenarnya begitu orang-orang tua dulu itu. Tapi kita tidak pernah bisa memahami perkataan-perkataan mereka. Seperti itu. Maka kita artikan sembahyang, kita artikan sembah kepada hyang. Nah, berasal dari bahasa Yunani. Nah itu kalau sembahyang itu berasal dari bahasa Yunani. Sembah artinya serah, yang artinya yang kuasa. Maka ada kata sembahyang. Kalau sholat bahasa Arab ya artinya doa. Artinya kalau ibadah bahasa agama ya artinya adalah doa juga. Perbedaannya doa dengan sembahyang karena kalau sembahyang itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dikerjakan oleh anggota tubuh yang dulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Itu maksudnya. Hanya mata batinlah yang mempunyai kesanggupan untuk bermusyahadah kepadanya. Nah, kenapa dikatakan mata batin? Pandangan Allah saja, begitu saja sudah ya. Sebenarnya Allah yang segala hal yang punya kehendak, begitu saja sudah. Dan hal ini adalah merupakan kesepakatan kebanyakan ulama ya tasawuf. Kebanyakan ulama tasawuf sudah menyepakati, maksudnya yaitu umumnya mereka berpendapat tentang mata batin ini sebagai berikut. Nah itu umumnya para ulama umaroh anbiya berpendapat bahwa mata batin itu adalah sebagai berikut. Fa'iza staulatir ruha niyatu alal basyariyati in akasha nazarul basori ilal basyirati pala yarol basoru illal ma'anil lati kanat
tarahal basirah, ya, apabila ruhaniyah, ya, rohani maksudnya, ya, apabila rohani telah menguasai basirah, ya, apabila batin atau apabila Allah telah menguasai pandangan maksudnya, ya, maka saya katakan pandangan Allah. Nah, itu apabila, ya, yang dalam ini sudah menguasai pandangan, ya, menjadilah pandangan Allah maksudnya, ya, maka mata indera akan berlawanan dengan mata batin. Nah, maka yang zahir ini akan berlawanan dengan yang zahir, berlawanan dengan yang batin.